suami istri terus digunting buat perceraian. Oh, digunting tengahnya gitu. Badan itu pernah kayak disundut rokok. Bekasnya memang kayak disundut rokok? Sundut rokok, semua yang lihat juga ini kayak disundut rokok. Nanti ada ular datang gitu ya, ada ular datang dia matok gitu. Yeah. Nanti pagi-pagi patokannya tuh nggak ada, bekas gigitan ularnya ada. Ular lah gitu di tempat di bawah kaki saya, nanti ada kalajengking, nanti ada lintah, ada Itu belatung. mimpi? Itu real. Waktu perut membesar pernah di ronsen, nyoba di ronsen? Normal, Oh gitu? semuanya normal. Nggak ada isinya? Nggak ada, dan Lengkap itu juga. jamnya sama terus. Keluar darah banyak di mulut itu? Oh ya, sampai sekarang. Dapatnya di Palestina ini gangguan yang ini. Oh gitu? Iya, jadi waktu itu lagi ngobrol sama salah satu syekh Masjidil Aqsa, Syekh Najib Bakirat, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya reaksi, jinnya bilang ketika pesugihan sama jin kera tuh. Tiap malam, mohon maaf, diperkosa sama si jin kera. Tapi memang Gitu. cara menghilangkannya, kalau saya pernah dengar tuh, misalnya ya barang-barang itu memang harus dihancurkan ya Mbak ya? Ya. Kita tadi berhenti sebentar gitu. Nah, qadarullah yang lupa di ruqyah, ada alat yang di bawah itu. Tes Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu ketemu lagi nih sama kita, saya sama Indra. Iya. Aduh, Masya Allah. Saya Indra. Alhamdulillah sehat, semoga nggak bosan ya. Insya Allah enggak lah. Oh enggak. Nah, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang akan sharing sama kita, Mbak Indah Dari. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Indah. Kehadirannya. Assalamualaikum. Dan kita mengundang beliau pingin dapat sharing dari beliau, terus juga mungkin ada yang bisa diceritakan sama kita terkait memang ada satu berita yang kita lihat ya Indra ya. Iya. Nah ini satu berita Mbak Indah, karena Mbak Indah juga mungkin pernah mengalaminya ya, tentang gangguan jin Mbak Indah. Nah jadi kita bacakan saja teman-teman semua, ini ada satu sumber yang jadi gini, salah satu netizen perempuan adalah salah satu pemilik akun TikTok ya. Beliau membagikan momen bahwa dia mengaku telah jadi korban santet karena memutuskan cinta seseorang gitu ya. Nah, beliau meyakini dirinya telah disantet oleh seseorang yang pernah dia kenal. Nah, buktinya ada bungkusan kain mori, kain kafan ya Mbak Indah ya, kain mori ya, yang isinya rambut dan paku yang keluar dari muntahnya. Nah, ini jadi video ini diunggah dari rekaman CCTV teman-teman semua, dan banyak kejadian aneh katanya. Nah karena jelas terdengar ada suara-suara aneh, ada ledakan di atas rumah, kemudian juga rumahnya seperti disiram pasir gitu. Mbak Indah, kita langsung aja nih Mbak Indah. Kita mau nanya ini, kalau misal dari sini dibilang kan disantet. Ya, artinya kalau orang dengarnya disantet atau mungkin bisa juga dipelet gitu ya, Indra ya, disihir. Nah ini kalau misalnya kayak gini kita lihat, apakah ini salah satu, pertama mungkin, apakah ini merupakan gangguan jin kah atau gimana Mbak Indah? Iya, aku langsung kayak flashback gitu baca itu. Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Karena emang apa yang dialami Beliau ya. ini ciri-ciri gangguan jin. Oke. Sihir. Allah alam tujuannya apa? Kalau tadi misalnya ya dukun cinta ditolak dukun bertindak, Allah alam mungkin biar mau lagi atau bikin celaka, Allah alam. Cuma itu memang ciri-ciri gangguan jin dan itu memang benar ada. Jadi kayak seperti terdengar ledakan di atas rumah. Emang kayak gitu ya, ledakan gitu. Iya, meledak. Nggak kayak petasan, benar-benar kayak duar gitu. Itu menandakan guna-gunanya datang harusnya, gitu. Iya, harusnya Oh, kalau gitu. yang meledak itu Oh, sihirnya batal. Iya. Oh batal. Waktu belum tahu berarti mah agak deg-degan, tapi ini kalau dong. misalnya meledak berarti dia batal harusnya. Digaruk nggak kalau batal? Oh tuh Oh iya, gatal. Indra lagi serius Indra, jangan. Iya. Ya, oh, Gimana ini ya? Sound efeknya tolong jangan lupa nanti. Enggak, maksudnya kalau batal jadi kenapa? Ya kan itu banyak tadi kayak disiram pasir, itu kayak tanda-tanda seseorang sedang diserang oleh sihir Iya. gitu. Tapi masuk, maksudnya suara ledakan itu menandakan bahwa itu berhasil masuk ke dalam rumah. Kalau meledak harusnya gagal. Oh, Kan gitu. Kayak disiram pasir, berarti kan ada yang disebar. Oh iya. Oke. Terus tadi dibilang muntah, ada kain kafan ya, isinya paku. Muntah dan paku, itu. ya. Itu kan berarti kan buhul. Buhul itu ikatan
kayak portal yang terjadi, portal antara jin dan manusia ketika mereka ingin menyakiti atau menyampaikan tujuannya, ada bukulnya yang mereka taruh di sesuatu tempat, entah di rumahnya atau di tempat kerjanya, atau mungkin itu kalau diminum berarti dalam tubuhnya, dan itu kalau ditemukan berarti sihirnya gagal. Itu bagus dia nemuin itu kan. Oh, itu tapi memang spesifik kain mori, terus di dalamnya itu ada paku sama rambut, emang kayak gitu? Macam-macam sih. Oh, macam-macam ya? Cuma sebenarnya mereka itu kan gitu-gitu doang ilmunya gitu, kayak ya kain kafan itu kan menandakan bahwa kematian biasanya atau sesuatu yang mencelakakan gitu. Tergantung mereka tujuannya apa, disesuaikan dengan jenis buhul atau itu tadi portal ikatan yang dikirim. Berarti kalau misalnya kain kafan berarti tujuannya untuk sampai biasanya begitu. Ya gitu sampai meninggal gitu. Ya biasa pakunya berkarat ya biasanya pakunya. Iya. Kemarin juga waktu jadi paku bekas, kalau paku mahal modalnya mahal. Iya benar kain kafan, tanah kuburan, tulang belulang waktu saya. Biar nggak serem ya Mbak ya, kita agak sedikit ini. Dan kain kafan aku dulu polkadot loh. Oh, ya gitu. Ada bulat-bulatnya gitu di spesifik. Oh, bisa begitu ya? Kain kafan gimana di polkadotin? Maksudnya dibolong-bolongin biar ada polkadot. Oh. Gitu. Aduh ya Allah. Kalau misalnya ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin bukan hanya ke Mbak Indah kali ya, mungkin kan Mbak Indah jadi banyak mungkin sharing dan ngobrol orang cerita sama Mbak Indah. Kayak misal tadi kalau bilang kain kafan, mungkin arahnya sampai dia benar-benar meninggal dunia gitu ya. Walaupun kalau meninggal dunia itu takdir Allah berarti ya. Iya. Takdir Allah gitu. Nah cuman kalau ada nggak spesifik ya, kalau ini untuk jatuh cinta, kalau ini nanti untuk ini gitu, itu ada nggak sih kayak gitu? Iya sebenarnya ada, tergantung kayak misalnya dibikin ada fotonya, terus suami istri terus digunting misalnya gitu buat perceraian. Oh, digunting tengahnya gitu. Misalnya foto perempuan nanti diikat, terus ada namanya gitu, atau dipelet gitu. Jadi tergantung requestnya kan, ordernya apa lewat dukun, nanti dukun kerja sama bangsa jin untuk melancarkan tujuannya tersebut gitu. Jadi nggak selalu kain kafan terus ada yang dimasukin dalam botol, terus ada tulisan wafak raja-raja gitu ya, buat nutup rezeki misalnya gitu. Macam-macam sih, jadi beda-beda tergantung request. Oke. Kalau misalnya Mbak Indah sendiri katanya pernah punya pengalaman disantet, boleh diceritakan nggak Mbak pertama kali disantet tuh? Pengalamannya bisa 4 hari 4 malam nih ceritanya. Panjang kayaknya ya Mbak Indah ya. Iya. Silakan. Garis besar aja. Iya. Qadarullah emang Allah kasih ujian kemarin tuh kena sihir kematian. Aduh. Sihir tafrik juga. Tafrik itu sihir perpisahan. Oh, oke. Jadi ya mengalami berbagai macam hal yang kurang lebih 5 tahun ya gitu. Sampai hilang nadi 5 kali. Hilang apa? Hilang nadi. Nadi. Ya. Oh, detak. Kalau dibilang aku udah mati hidup 5 kali. Oh, detak. Berapa lama? Hilang maksudnya sampai hitungan menit gitu dicek. Iya, hitungan menit ya Mi ya. Emang udah panik gitu. Terus hidup lagi. Terus alhamdulillah masih ada umur, terus kayak perut besar kayak umur 9 bulan gitu. Terus nanti kempes lagi, terus sering pingsan, terus badan itu pernah kayak disundut rokok. Dari bekasnya memang kayak ada sundut rokok. Sundut rokok, semua yang lihat juga ini kayak disundut rokok. Oh, ada bekasnya. Oh, kelihatan. Banyak itu di kaki itu kayak rata gitu kayak disundut. Melepuh gitu ya. Iya. Melepuh. Terus perut tuh kayak ada kayak batu karang kecil-kecil gitu. Muntah darah tuh setiap hari gitu, terus nanti sakit kepala gitu, nanti kalau cikit gitu-gini tuh ada pecahan beling di kepala. Terus kayak misalnya lagi ada mimpi ada ular datang gitu ya, ular datang dia matok gitu. Nanti pagi-pagi patokannya tuh nggak ada, bekas gigitan ularnya ada. Ya Allah. Mimpi misalnya dicakar sama harimau atau sama serigala, bangun tidur tuh cakaran banyak banget gitu, atau diserang sama makhluk gitu ya. Tuh bangun tidur tuh benar-benar cakarannya tuh banyak, jadi kayak takut tidur, jadinya tidur gitu. Tidur cuma sebentar, bangun tidur juga gangguannya banyak banget, yang ntar ada ular lah gitu di tempat di bawah kaki saya, nanti ada kalajengking, nanti ada lintah, ada itu belatung. Mimpi? Itu real. Ada ular? Ada ular dari kaki gini. Ada ular 2 di tempat tidur? Di tempat saya biasa kerja di rumah. Oh, lagi duduk jadi. Lagi duduk. Oh gitu. Padahal kan ini kan
ubin kan, nggak mungkin ada ular, itu ularnya hitam 2. Dan lingkungan perumahan juga klaster perumahan gitu ya. Perumahan nggak mungkin ada ular. Terus sampai ada kalajengking, biawak. Itu masuk ke lemari, nggak mungkin kan? Ada biawak di lemari. Terus apalagi kalau kayak kelabang gitu banyak banget sih gitu. Sampai keluar kelabang dari mulut juga pernah, muntah belatung juga pernah gitu pas habis ruqyah. Jadi itu sih berdarah-darah tuh udah sering gitu, tiba-tiba darah gitu. Ikutin lalur kemana-mana. Aduh, itu apa? Kalau pertama kali mungkin kalau udah kejadian berulang kali, terus kan Mbak Indah juga kan melakukan pengobatan misalnya gitu ya, alternatif. Tapi ke medis tuh normal, normal semua. Pingsan gitu kan, sering banget pingsan. Ke medis normal, semuanya normal. Nggak ada waktu masalah. Perut membesar pernah di ronsen, nyoba ronsen? Normal, gitu? Semuanya normal. Nggak ada isunya? Nggak ada. Dan itu jamnya sama terus. Misalnya habis di jam itu maksudnya gitu ya? Kalau asar terus. Kalau jam 11 malam jam 11 terus. Berapa lama tuh Mbak? Kurang lebih 5 tahun. Enggak, yang perut itu membesar itu? Iya, kurang lebih 5 tahun. Kayak di tanggal-tanggal banyak duit gitu ya. Oh gitu? Iya, mungkin dia ngirim gitu kan. Ada nanti kalau tanggal-tanggal itu agak berhenti reda, nanti ada lagi gitu. Oh, jadi ada masanya kempes gitu? Ada masanya. Terus kayak kan mereka itu kan kalau kerja sama tergantung kayak bayarannya gitu. Kalau misalnya ayam ya nggak berat dirasa badan, semakin besar semakin besar. Oh gitu. Tumbalnya maksudnya, tumbalnya ayam. Oh gitu. Saya butuh sapi apa gitu kan. Ternyata setelah belajar lagi ternyata semakin besar yang mereka keluarkan, semakin besar efeknya ke kita gitu, ke korban. Gitu. Jadi kurbannya tuh kurban ke jin itu gitu ya. Atau ya kalau misalnya kayak ada ritual, misalnya kamu harus kasih minum darah haid misalnya gitu, kan berat ya. Atau misalnya kamu harus mohon maaf kayak kamu harus cari mani zina misalnya gitu, atau kamu harus melangkahin Al-Quran, harus bikin apa gitu, hal-hal yang semakin berat syaratnya semakin itu akan berefek besar kepada si korban gitu, kalau si korbannya tidak membentengi diri. Yang paling parah kalau menurut Mbak Indah apa Mbak Indah? Selama 5 tahun ini apa yang dirasakan paling parah tuh momen ketika yang mana gitu? Momen mati lah. Yang hilang nadi itu tadi. Itu perasaannya gimana Mbak ya? Maksudnya? Ya bener-bener kayak saya rasanya sih ya. Yang menemukan siapa ketika Mbak Indah nggak sadar tanpa nadi itu? Ada keluarga di rumah. Ada keluarga di rumah dan saya sih rasanya kayak udah diserang banyak orang, diserang banyak jin. Terus udah nggak kuat gitu kan. Posisinya lagi duduk. Saya pernah ditombak sini, tembus cuma saya bisa lihat kan. Terus sampai sekarang tuh masih sakit gitu. Dan itu sakit, bekasnya nyata. Padahal kan tombaknya enggak kan. Gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba datang ada jensek gitu kan misalnya gitu. Itu sakit beneran dan bekasnya biru juga gitu apa. Tapi kan saya nggak bisa cerita sama semua orang dan ya kayak hal kayak gitu sih yang beratnya. Karena kayak saya nggak bisa ngelawan untuk sesuatu hal yang dia gaib gitu kan. Iya. Sih. Dan itu bertubi-tubi gitu, nggak berhenti. Apa yang dilakukan sama Mbak Indah ketika hal itu kan lama ya Mbak ya? Lama ya. Dan itu kan berulang-ulang. Yang Mbak Indah lakukan apa? Ketika saya tahu ini non medis dan saya tahu Islam mengajarkan kita untuk ruqyah kan ya gitu. Akhirnya saya ditawarkan sama salah seorang guru-guru lah ya, gitu. Ada beberapa guru-guru ruqyah saya kayak Ustaz Faizar, Ustaz Nuruddin Al-Indonesia gitu. Mereka menawarkan untuk ruqyah. Akhirnya saya pergi ruqyah dan akhirnya saya baru tahu memang ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu, dan ternyata nggak cukup ruqyah. Kenapa sampai lama 5 tahun? Sebenarnya seseorang ketika terkena gangguan jin itu mereka bisa dengan cepat asal bisa rilis hatinya gitu. Karena ketika orang terkena sihir pasti kan yang dipikirin, wah ini dia nih ngirim lagi nih, dia jahat banget nih, dia ini gitu kan. Jadi hatinya malah terkotori dan ternyata itu yang membuat efek sihirnya semakin membesar dan semakin memperparah keadaan korban. Gitu sih. Dan berarti di ruqyah dan ruqyah mandiri berarti? Iya, ruqyah mandiri, tazkiyatun nafas dan mengkonsumsi herbal-herbal sunnah. Jadi hikmahnya besar sekali sih dengan kejadian kemarin, betapa memang Islam itu mengajarkan luar biasa dan sunnah itu nggak boleh disepelein. Termasuk kalau soal sihir itu kan ada 7 butir kurma ajwa yang disuruh tiap Rasul pagi, tiap pagi. Itu waktu kena gangguan jin, itu lihat doang saya udah benci banget.
Udah benci banget, udah gak suka. Makan satu tuh bisa pingsan. makan 3 itu udah harus butuh waktu sebulan kali. Ngabisin 7 itu saya 6 bulan baru bisa makan 7 butir. Karena memang ternyata emang yang dikatakan Rasulullah SAW itu memang benar ya, menghilangkan sihir dan juga racun. Itu sih kayak ngebuktiin banget. Terus betapa memang kalau hatinya bersih semuanya beres ya kan, kata Rasul, ada segumpal daging kok itu baik-baik semuanya gitu. Mau kita ruqyah, mau kita minum herbal, kalau sininya masih kotor, masih mikirin kayak nggak terima sama takdir Allah, kan terjadinya sihir, gangguan jin itu juga atas izin Allah kan gitu. Kalau kita nggak terima semakin sulit gitu. Jadi pelajarannya tuh besar gitu. Menangkal pernah ditanya sama Ustadz nggak, Mbak Indah, maksudnya bagaimana saya menangkal ini tuh gimana? Pernah ditanya? Itu juga yang satu pertanyaannya nyambung sih sama Wisnu. Ketika awal-awal tahu ruqyah itu, pernah ketemu nggak praktek ruqyah tuh yang nggak sesuai gitu, yang justru malah makin nambah parah? Pernah ya? Pernah. Salah. Jadi malah disuruh bawa sembako, kayak mau buka toko warung sembako ya kan gitu. Terus nanti suruh mandi, tapi kok mandinya di jam tertentu. Tapi dia mengklaimnya itu ruqyah gitu. Ruqyah banyak banget dan malah ternyata memperarah malah. Iya, di luar sana ternyata banyak banget. Oke, sebelum ke situ boleh nggak kasih tahu Mbak, apa sih ruqyah syar'i itu yang kayak gimana Mbak? Iya itu Ruqyah syariah itu dibacakan ayat ruqyah, udah dengan itu aja. Dengan tiupan, dengan usapan atau dengan buangan lah gitu, dengan 3 itu. Cukup itu aja sebenarnya ya? Iya, nggak ada syarat-syarat apa gitu ya? Nggak usah pakai harus bawa kopi, gula, teh, harus bawa ayam sesembelihan, apa itu nggak perlu. Dan nggak perlu ditanya nama ibu kandung siapa, tuh udah aneh. Kalau ruqyah ditanya nama ibu kandung siapa tuh dia udah aneh gitu, udah mengarah ke sana. Atau dia harus bayar mahar, atau dia nanti pulangnya suruh bawa benda sesuatu atau barang dia diminta, misalnya kayak sini cincinnya gitu, terus nanti dibacain apa, itu udah aneh gitu. Karena cukup dibacakan saja. Atau dibacakan kan? Dibacakan lalu ditiupkan, diusap atau dibuang. Buangan tuh begini, buangan diusap begini kan kalau ada yang bagian yang sakit. Sama yang ada ruqyah mandiri juga ya, yang sendiri. Yang auzubi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. 7 kali. Itu 7 kali. Bismillah 3 kali dan baca itu 7 kali ya. Itu untuk meruqyah bagian yang sakit. Kalau yang sakit ya. Gangguan jin kan kita punya Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas atau sebenarnya semua bacaan Al-Qur'an itu bisa buat ruqyah gitu. Berarti parameternya untuk orang menghindari ruqyah yang tidak syar'i itu adalah itu tadi ya. Maksudnya bacaannya dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, dan jangan mau kalau syarat aneh-aneh. Ya, misalnya disuruh bawa ini, terus ditanya nama ibu kandung itu udah melenceng berarti ya. Dan ada yang penting banget yang harus tahu semuanya, jangan meremehkan zikir pagi petang. Rasulullah SAW bersabdakan itu seperti memakai baju besi, dan itu saya buktikan sendiri. Pernah lagi serang-serangnya lupa baca ambruk. Saya ingat-ingat, lupa baca gitu. Makanya itu bener-bener jangan ditinggalin, semales-malesnya minimal ayat kursi sama 3 kul deh udah gitu. Tapi kalau bisa dibaca semuanya, karena itu bener-bener kayak membentengi kita dari hal-hal yang buruk, termasuk dari sihir. Bener-bener kayak pakai baju besi gitu. Karena saya ngalamin sendiri, lupa sore aja nih ya, udah malam langsung ambruk udah. Gitu sih, dahsyat sih zikir pagi petang. Ngeri juga Andre. Ada satu syarat lagi nggak ketika kita membaca zikir ataupun membacakan surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat ya, itu ada seperti yakin Allah akan tolong, itu juga harus ada ya? Harus ada. Ya, niat kan, harus niat dulu kan. Yakin jelas, harus yakin bahwa Allah akan menjaga kita, akan menolong kita gitu, akan menyembuhkan penyakit kita gitu. Karena kalau kita nggak yakin ya sama aja bohong lah gitu. Saya gak akan ngaruh. Sama kayak orang ruqyah, tapi dia nggak yakin sama ruqyahnya, ya nggak usah gitu. Kalau Mbak Ina sendiri pernah nggak ngeruqyah orang lain? Pernah juga? Sering. Sering malah. Sekarang sampai akhirnya ngebantu orang untuk ruqyah, karena kan ruqyah perempuan. Sudah praktisi. Sebutnya apa? Roki ya? Iya, Roki. Roki ya, Roki. Disebutnya Roki. Ruqyah gitu. Oke. Bukan Roki, bukan tinju, bukan. Nggak mau nyambungin. Ninjuin jin. Soalnya udah kelihatan matanya udah mulai mengarah. Jadi Roki sekarang ya. Iya. Mbak katanya pernah lagi dakwah terus keluar darah banyak di mulut itu. Itu kenapa, di mana Mbak? Sampai sekarang ya. Hah, serius? Sampai sekarang masih itu.
Itu maksudnya lagi ini keluar darah gitu? Jadi keluar darah dari mulut dan itu ngalir terus gitu. Saya tahu itu cara mereka untuk menghalangi saya menyampaikan hal ini kepada saya, dakwah kepada umat lah gitu. Oh iya? Dan itu nggak cuma kalau lagi dakwah aja, sama kalau lagi distribusi bantuan gitu. Itu juga selalu keluar aja gitu. Keluar ngalir aja. Tapi diperiksa juga nggak kenapa-kenapa. Jadi tapi ketika ngalir tuh sakit? Ada perasaan sakit? Enggak, cuma kan amis ya badan tuh, mulut kan penuh darah gitu kan. Alhamdulillah saya pakai cadar, jadi kan nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang saya, makanya kalau saya suka request tisu dong di sini gitu. Kenapa? Nanti penuh banget kan. Kalau diminum gitu kan nanti amis kan. Jadi bisa saya minta tisu gitu. Oh. Gitu. Itu ketika dakwah pada saat itu keluar itu apa? Jalan aja terus tetap? Jalan. Mereka kan maunya saya berhenti. Gitu. Karena ada satu gangguan jin juga yang itu ternyata gangguan servant of Dajjal kalau bahasa saya gitu. Apa? Yang servant of Dajjal bahasa pelayan. saya. Pelayan. Dajjal ya. Terima kasih jazakallah khair. Yang mereka memang menghalangi orang-orang untuk menyampaikan kepada umat tentang dakwah gitu. Dan ternyata sekarang udah makin banyak. Gitu. Oh, itu saya dapat di Palestina loh. Udah apa? Dapatnya di Palestina ini gangguan yang ini. Oh gitu. Iya, jadi waktu itu lagi ngobrol sama salah satu syekh Masjidil Aqsa, Syekh Najib Bakirat, ngobrol, tiba-tiba saya reaksi. Terus jinnya bilang, I am the servant of Dajjal, I will kill this woman because she will help Islam win gitu. Pokoknya terus itu ngomong iya, ngomong di depan syekhnya, bahasa Inggris ngomong sama syekhnya. Terus syekhnya kan kaget ya, langsung di ruqyah langsung saat pada saat itu setelah sudah sadar, dia nanya, kamu ngapain gitu. Saya lagi belajar dakwah gitu di Indonesia, jangan berhenti gitu. Biasanya saya bilang gitu. Karena yang begini memang biasanya nyerang pada para dai-daiyah gitu. Masya Allah, subhanallah. Dan itu ternyata banyak sekarang. Banyak ya? Banyak. Beberapa teman yang mulai jadi motivator, muslimah mereka mulai. Apa cerita mereka, Mbak? Ya sama, mereka mulai gangguan jin, mulai dari serangan pada saat tidur, terus pada saat pernah bareng saya tuh dia sampai mau ngelempar gelas ke saya gitu. Saking sama-sama diganggu karena kita sama-sama kena ternyata gitu. Jadi sampai kayak gitu, menggagalkan. Kalau gangguan itu tuh bisa melihat nggak sih, Mbak? Kalau lagi kena sihir, biasanya dia bisa lihat. Oh, kalau kena sihirnya? Oh. Atau dia kena ada gangguan jin kan ada banyak. Gangguan jin sihir, gangguan jin nasab, gangguan jin jatuh cinta, gangguan jin gangguan jin balas dendam. Tadi servant of Dajjal. Jadi sebenarnya tuh ada banyak. Bisa 5 SKS ini kalau kita ini podcastnya. Dan kalau ada orang bisa lihat jin, berarti dalam dirinya ada jin. Gitu. Karena sejatinya memang kita nggak bisa melihat kan? Nggak bisa. Dan biasanya kalau orang kena sihir dia jelas dia saya juga pernah dengar katanya kalau orang bisa melihat itu justru perlu diruqyah ya katanya. Begitu ya? Iya. Jadi katanya yang dibilang katanya ini anak indigo, dia punya kelebihan bisa melihat, sebenarnya itu malah harus diruqyah ya, kayak gitu ya? Karena itu gangguan kan sebenarnya. Jadi kalau orang bisa melihat itu yang gue baca dia itu harus diruqyah katanya malah. Karena dia memang kena gangguan itu sebenarnya. Iya, di matanya katanya gitu. Sebenarnya itu bukan suatu kelebihan. Kebanyakan orang kan menganggap itu sebagai suatu kelebihan. Sebenarnya itu kelemahan karena sakit. Kalau bahasa saya sakit. Saya kalau lagi bisa lihat lagi sakit gitu. Gitu, dan itu harus disembuhkan pakai Quran. Iya gitu. Iya. Dan itu ada banyak faktornya, baik itu sihir maupun leluhur. Kalau di Indonesia kebanyakan leluhur. Leluhur ya? Iya, nasab itu banyak banget. Maksudnya gini loh, karena kan kasihan ya. Mungkin yang bahasanya ada orang yang dia sama sekali nggak ada bermain dengan dunia itu gitu ya, lurus-lurus aja gitu. Tiba-tiba dia bisa melihat misalnya kayak gitu. Itu faktor leluhur bisa gitu. Leluhur. Karena Islam tuh luar biasa dahsyat banget. Ini memang hikmah yang besar ya. Kita tuh jadi kayak bersyukur banget jadi orang muslim. Pantas saja Allah tuh melarang kita melakukan kesyirikan. Dilarang mendatangi dukun. Karena sekali seseorang bekerja sama dengan bangsa jin atau dengan dukun, bekerja sama dengan bangsa jin, anak keturunannya otomatis akan terkena gangguan jin. Contoh, ini kisah nyata nih di Timur. Bapaknya pesugihan, dia nggak tahu akan ke anaknya. Ketika pesugihan sama jin kera tuh, kan biasanya ada dikasih tahu tuh misalnya binatang-binatangnya apa sama jin kera. Anaknya ketika balik setiap malam, mohon maaf, diperkosa sama si jin kera. Cuma gara-gara bapaknya kaya. Tapi anaknya jadi korban dan anaknya nggak berani cerita ke bapaknya, nggak berani cerita ke keluarganya karena dibilangin perasaan kamu, nggak ada yang percaya kan kalau dia ini setiap malam saya didatengin gorila, didatengin itu mencabuli saya, mohon maaf gitu. Kan kesian, sampai akhirnya dia ketemu ruqyah, dan akhirnya dia ruqyah dan akhirnya bisa diizinkan untuk jadi bahan dakwah. Ini kan kayak kadang-kadang orang ada yang buat jabatannya, buat kekayaannya, buat
kehormatannya dia atau buat apanya dia melakukan kerjasama dengan dukun atau bangsa jin gitu ya, dia nggak sadar bahwa itu akan turun temurun ke anak keturunannya, akan diganggu. Mbak, itu maksudnya kalau ya kayak kita bilang kasus itu dicabuli itu berarti dia bisa ngerayangin segala macam. Bisa ya? Bisa banget. Kan ada namanya gangguan jin jatuh cinta. Itu yang ya itu gangguan jin jatuh cinta. Maksudnya ada yang cerita juga, Ndra. Dia bilang saya ketemu seakan-akan itu suami saya lihat itu suami saya. Oh iya. Terus ketika sudah berhubungan, kemudian datang lagi, loh kok dia bilang kamu baru pulang gitu. Baru pulang. Tadi siapa? Itu bisa jadi jin gitu. Bener, itu bener. Makanya alam gaib. 6 bulan yang lalu masih ada kasus gitu yang cerita ke saya. Saya pikir suami saya ketika udah, mohon maaf ya, berhubungan jadi bulu semua katanya. Aduh. Jadi kayak ya Allah, ini emang terkena gangguan jin, dan itu dia di leluhur kalau itu memang. Tapi memang gitu. Cara menghilangkannya, kalau saya pernah dengar tuh, misalnya ya barang-barang itu memang harus dihancurkan ya Mbak ya? Dan diruqyah terus ya gitu ya? Kalau misalnya ada pusaka-pusaka dari leluhur harus tidak boleh dipakai atau harus dimusnahkan, boleh disimpan lah gitu. Terus harus, kalau saya ikut yang ikrar gitu, berlepas diri, memutuskan diri dari segala bentuk perjanjian yang pernah terjadi di masa lalu sama leluhur. Bentuk berlepas diri. Kalau enggak, itu akan terus berlanjut. Meskipun dia nggak melakukan apapun gitu, tapi dia akan auto terpengaruh soal ibadahnya, gampang futurnya, cenderung memilih keputusan yang mungkin tidak Allah sukai. Itu jadi lebih mudah melakukan hal-hal yang nggak Allah sukai, itu lebih mudah ketika dia terkena gangguan jin leluhur. Dan target mereka paling endingnya apa coba? Menggagalkan seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mereka meninggal. Dibikin nyaman, kayak tahu masa depan, tahu masa lalu, bisa ngeramal orang, ngerasa dijaga, ngerasa kayak gitu loh. Tapi endingnya itu kan pertempuran kita kan terakhir tuh ya kan, gitu. Di situ gol apa enggak nih kita mengucapkan kalimat tauhid. Nah, di situ mereka akan lebih mudah menggagalkan seseorang ketika dia tidak berusaha melepaskan itu semua. Gitu. Aduh. Kalau misal andaikan barang-barang itu misal ada orang tuh make ya, bilang iya bapak gua dulu pakai gitu misalnya gitu. Nah, cuman bapak gua nggak tahu tuh apa bahasanya itu barang tuh hilang, nggak tahu di mana misalnya. Misal jimat lah, misal dia pakai jimat tuh gimana tuh Mbak? Misalnya nggak ketemu tuh jimat gimana? Ya udah bertobat kepada Allah. Berarti bertobat aja gitu ya. Lepas diri. Dan itu harus kayak benar-benar ikrar di hadapan Allah, saya berlepas diri gitu. Bahkan saya mewakili orang tua saya, kakek nenek saya, leluhur saya menyatakan dengan ini berlepas diri dari dan memohon ampun, bertobat dan berlepas diri dari semua akad-akad batil dan kerjasama yang pernah terjadi antara kami dengan bangsa jin. Mbak tadi balik dikit ke yang tadi yang perempuan yang katanya anaknya bapak-bapak yang anaknya dicabuli sama gorila itu jin itu. Jin kera. Itu akhirnya bapaknya gimana tuh Mbak? Maksudnya dia? Iya, bapaknya harusnya sadar. Sadar akhirnya kan? Alhamdulillah gitu. Memberanikan diri, akhirnya ya sadar gitu, bertobat dan ya tetap aja alhamdulillah malah jadi hidayah sih. Alhamdulillah ya. Ngeri juga sih kalau ada nggak yang nggak sadar-sadar tuh, ada nggak sih Mbak? Maksudnya dia udah diperlihatkan bukti nyata. Ada juga kayak gitu ya? Ada. Salah satu teman saya cerita di kampungnya tuh begitu. Oh ya? Dia tahu tahun habis ini nanti ada tumbalnya ini dia tahu. Oh, sampai segitunya ya? Iya, Mbak Indah ini kan ini kan karena memang sudah tersebar di berita ya. Mbak Indah ini kan bercerai hingga 2 kali nih gitu. Pasti ada yang bertanya gitu. Kira-kira ini ada kaitannya nggak ya dengan santet yang Mbak Indah terima gitu. Kemudian kan kalau kita dengar ini kan memang tujuan iblis dari memisahkan itu adalah memisahkan pasangan gitu. Pasangan yang halal itu ada kaitannya nggak dengan Mbak Indah terkait? Ada ya? Begitu. Jadi bukan hanya masalah keluarga berantem biasa aja gitu. Nggak, karena terjadinya begitu cepat. Jadi ternyata memang di Al-Quran sudah jelas di surah Al-Baqarah ayat 102. Dan ini boleh dibaca untuk menjadi ayat ruqyah kepada suami istri yang rumahnya memanas. Ribut. Atau bahkan cuaca rumahnya tuh tiba-tiba panas banget. Karena saya ngalamin itu juga. Jadi karena mereka kalau udah banyak di rumah kita, itu suhu ruangan juga ikut panas kan, mereka dari api kan. Termasuk kayak kalau udah panas, kitanya ikut panas juga kan. Gampang marah, gampang ribut. Itu Al-Baqarah 102, Allah udah bilang memang ada
sihir yang namanya perpisahan, sihir perpisahan dari Harut dan Marut dan yang ada di surat itu, dan itu memang terjadi yang nggak ada apa-apa, paginya nggak ada apa-apa, masih baik-baik, masih mengobrolin masa depan, masih indah. Pulang maghrib, saya mau cerai sama kamu, saya benci sama kamu, pokoknya kita cerai. Nggak ada apa-apa. Itu ada yang kejadian begitu atau itu kejadian Mbak Indah? Itu kejadian saya. Oh gitu. Aduh. Ada apa-apa sih ngomong gitu. Dan bingung juga orang juga. Iya kan, bingung kan? Ada apa juga udah nggak bisa, udah susah. Berarti ciri-cirinya apa Mbak Indah ketika ada pasangan yang menikah nih gitu, maksudnya? Ya mungkin jadi ini ya. Benci mendadak ya. Atau hal kecil tiba-tiba jadi besar atau enggak juga? Hal-hal kecil besar ya bisa jadi lebih ke. Iya, kalau udah benci sih jadi besar aja semuanya ya. Iya, jadi kayak tiba-tiba tuh nggak mau secara mendadak dan itu tuh instan gitu loh. Oh, instannya itu ya. Jadi bukan bom waktu ya yang udah bertahun-tahun, tiba-tiba di tahun kedua. Akumulasi oleh itu. Cepat gitu, prosesnya tuh cepat gitu. Itu salah satu ciri-cirinya kalau memang diguna-guna, karena memang ada juga nih beberapa kerabat saya baru beberapa minggu kemarin ini begitu, tiba-tiba istrinya diam-diam datang ke pengadilan, suaminya lagi di luar kota, begitu pulang udah keluar surat panggilan, iya kaget suaminya. Gitu loh, ada apa? Malah nggak ngomong ya? Iya, tiba-tiba istrinya duluan yang ke pengadilan gitu. Gitu. Jadi, tapi ngelihat ada gangguan jin nggak? Tahu ya? Kalau walau alam ya, tapi kalau melihat istrinya memang kan kadang suka tampil gitu. Apakah itu pengaruh dari ain itu? Kemudian gimana Mbak? Ada juga mantannya gitu. Mantannya yang memang masih berhubungan. Gitu. Iya, dan ciri-ciri. Cuma kan nggak tahu nih mantannya ini apakah memang dia mainan dukun juga atau memang benar-benar yang udah cinta buta aja gitu, normal gitu. Sih. Cuma memang kalau dibilang sihir itu pasti kan ada ciri-cirinya ya, gitu. Kayak ledakan di rumah, terus kayak tiba-tiba berubah, terus kayak mimpi-mimpi buruk yang memang ada ciri-ciri, kayak jatuh dari ketinggian, dikejar-kejar binatang, mimpi tenggelam, mimpi dia udah digigit ular, terus mimpi tempat yang menyeramkan gitu. Dia biasanya ada gangguan-gangguan pada saat tidur dan pada saat sedang terjaga, seperti kayak nggak kuat kalau dengar ayat ruqyah. Terus kalau sama suami, kalau misalnya dia tafrik tadinya cinta jadi benci, kalau dia pelet dari jadi benci jadi cinta gitu kan. Hal-hal yang sakit tapi dideteksi nggak kenapa-kenapa, atau misalnya dia sihir tafrik perpisahan itu ketika mau berhubungan sama suaminya dia nggak bisa gitu. Kalau dia pergi kerja dia sehat, pulang ke rumah ketemu istrinya jadi sakit gitu. Jadi ada ciri-cirinya. Jadi nggak bisa kita bilang misalnya ini jangan, orang-orang tuh kadang parno sendiri kan. Jangan-jangan ada yang nyangka. Kita nggak semudah itu bilang deteksi itu adalah sihir gitu, karena ada prosesnya, ada deteksi lebih lanjut yang harus sampai kita ke poin karena sihir tafrik. Ya saya sempat kepikiran untuk yang teman saya ini gitu, mengusulkan begitu, coba deh diruqyah. Tapi kalau diruqyah apakah istrinya, apakah suaminya gitu kan? Tapi ciri-ciri tadi tuh belum kelihatan sama saya gitu. Cuma ya itu mendadak gitu, tiba-tiba istrinya udah pengadilan, suaminya kaget harusnya. Maksudnya kok maksudnya kan bisa jadi kalau yang akumulasi gitu kan berarti ya memang dari dulu udah berantem. Ya memang ada problem tapi nggak terlalu besar, fatal ya gitu. Tapi dia tahu si istrinya ini memang dulunya pernah selingkuh gitu, tapi dimaafkan oleh suaminya. Sekarang yang kedua kalinya. Nah ini kan penasaran apakah segitu kuatnya kah pengaruh si mantan ini gitu kan? Ya itu harus di ini ya, harus dikaji. Nggak bisa di asesmen lagi ya. Di asesmen lagi ya, benar sih. Teman-teman, qadarullah tadi kita ada sedikit gangguan juga tadi di sini. Ini bukan dibuat-buat ya. Tadi Mbak Ida sebenarnya udah sampein ke kita ya. Bahwa kalau bisa teman-teman semua wudhu dulu, terus diruqyah dulu alat-alatnya, dan kita lakukan. Karena Mbak Ida pernah punya pengalaman beberapa kali diundang dan alat-alatnya rusak segala macam. Nah sekarang mulai lagi nih. Coba Indra dengar dulu. Gak apa-apa, ini kita. Nah di situ jadinya. Iya, jadinya kita tadi berhenti sebentar gitu. Nah qadarullah yang lupa di ruqyah ada alat yang di bawah itu. Tapi jadi benar-benar di situ bunyi juga. Oh di tempat antum gak ya? Indra nggak dengar? Enggak ada ngomong terus nih. Kayaknya sampai kayak
Indra kali. Aduh. Indra mengalami gangguan. Justru pas gue nggak dengar. Iya, pas gue nggak dengar. Enggak, maksudnya kalau coba. Di sini nih. Coba. Dengar. Ada? Ini kayaknya emang. Tadi Indra enggak? Tapi ini kabelnya tadi sempat dicopot, sempat diputar dicopot. Astagfirullahaladzim Indra. Kan tadi. Kan selama perjalanan. Coba tes 1 2 3 cek. Mic 1 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman tadi seperti disampaikan. Ya, jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jaga kita semua, Allah lindungi kita semua ya. Kita mulai lagi ya. Apa Indra? Jadi sampai mana sih? Udah agak nggak fokus nih. Sampai Al-Baqarah 102 kayaknya. Oh iya. Berarti ayat ini tidak diinginkan untuk sampai kepada teman-teman yang lagi nonton. Oh iya, benar-benar. Mbak, kan sama Ustadz Faizan waktu itu juga sudah pernah di Ruqyah juga ya. Terus setelah itu Mbak Indah katanya masih apa namanya terkena juga gangguan. Itu terakhir tuh diganggunya kayak dengan apa Mbak? Terakhir diganggunya mimpi-mimpi ya. Oh mimpi ya? Mimpi yang ya itu tadi kayak misal kalau mimpi apa badan saya di cakar apa gitu. Terus itu waktu bangun ada cakar-cakaran? ada. Itu paling ringan menurut Mbak Indah? Paling ringan ya, masih gitu? oke lah. Paling ringan? Masih oke. Itu darah-darah gitu, darah apa keluar darah apa nggak muntah ya, jadi tiba-tiba kayak banjir aja di mulut, darah semua gitu. Itu masih sering, masih kadang-kadang masih oke. Kalau dalam kondisi hati yang sedih atau marah kayak muncul lagi gitu. Oke. Mbak Indah, kalau misalnya kita bilang kita nggak usah ngomongin soal pernikahan ya, tapi misalnya sekarang ini pernah nggak dikasih tahu sama Ustadz misalnya, ini ada kiriman nih dari misalnya kayak gitu ya nih, karena maksudnya faktornya kan mungkin kita perlu ini juga ya Mbak Indah, katanya apakah saya pernah nyakitin hati orang misalnya kayak gitu ya Mbak ya, atau pernah apa, itu biasa kan mungkin kepikiran gitu ya, atau gimana ya Mbak ya, maksudnya Mbak Indah udah tahu siapa yang ngirim gitu. Jadi bisa setiap tahu. di Ruqyah memang kita tidak bisa mempercayai jin ya. Cuma ada beberapa hadis yang memang jin bocorin sendiri bagaimana caranya berlindung dari jin, seperti yang hadis Abu Hurairah itu. Jadi setiap kali di Ruqyah menyebutkan nama-nama yang sama. Gitu. Dan ketika minta petunjuk sama Allah, dimimpikan orang yang sama-sama gitu. Dan ini terjadi sama Mbak Indah. Jadi akhirnya tahu gitu ya kirimannya dari siapa gitu ya. Sampai pada suatu hari yang gongnya banget waktu itu, saya pingsan terus hari itu, terus reaksi terus, sakit badan udah biru-biru, udah lemah banget, hilang nadi akhirnya. Dan ketika sadar bilang Indah dari mati atau dia mati, nyebut nama. Terus dia mati, kata si ustazah saya ada rumah Quran, terus bilang lebih Turki sampai 3 kali, Indah dari mati atau itu mati, nyebut nama, dia mati gitu kan. Indah dari nggak boleh gitu kan, dijaga sama Allah gitu, kata Indah dari atau dia. Besok paginya saya dikabarin sama suami saya, si itu mati. Saya pikir bercanda, karena kita sering bercandaan kan. Oh, yang mati itu maksudnya yang ngirim. Yang namanya yang disebut tadi, yang sering disebut ketika saya itu. Saya biasanya mereka bilang yang sebut itu Mbak Indah sendiri berarti ya? Maksudnya melalui Mbak Indah? Iya, saya lagi reaksi. Tapi sadar Mbak Indah waktu itu ketika enggak, aku kan enggak sadar. Jadi lagi dikuasai jin kan, kalau sopan lah kalau bahasa kita gitu. Di Ruqyah terus reaksi gitu kan. Terus bilang saya disuruh sama ini. Gitu. Itu ngomong terus selama 5 tahun itu nama itu terus yang keluar. Nah, itu terus yang keluar. Inisial? Bercanda. Udah meninggal. Iya. Bercanda kan. Oh, tapi keluar terus nama itu gitu ya? Iya, ada 3 orang. Nah, ini 3 orang ya, yang satu meninggal malam itu juga. Paginya ding, itu kan malam ya. Ternyata malam itu dia dibawa ke rumah sakit, paginya saya dapat kabar beliau meninggal. Langsung pesan karangan bunga gede banget. Turut berkacita. Oh gitu. Iya. Setelah itu ada perubahan drastis nggak? Drastis banget, drastis, jauh. Jauh banget gitu. Tiga orang ini mungkin yang meninggal ini yang ininya, yang gembongnya gitu, atau maksudnya yang paling kuat pengaruhnya? Iya. Oh gitu. Yang mendanai lah. Oh gitu. Mendanai. Sampai seserius itu ya? Ada investornya, Pak. Iya. Ada investornya. Investor. Aduh ya Allah. Ya. Mbak Indah. Sendawa aman kan ya? Apa? Aman nggak mual kan sendawa? Oh enggak, aman. Insyaallah. Lebih ke lapar, kalau lapar apa nih? Pengen martabak duren ya. Mbak Indah, ini ada cerita juga nih katanya
ada tetangga bunuh tetangga di satu daerah di Indonesia ya, gara-gara curiga istri disantet. Terus dia diusir warga karena diduga punya ilmu santet. Terus dituduh punya ilmu santet. Oh ini beberapa tempat ya maksudnya? Contoh kasus. Beberapa contoh kasus ya. Nah, Mbak Ina pengen nanya dong, bagaimana sih caranya? Tadi Mbak Ina udah spill sedikit lah ya bahasanya. Salah satu adalah zikir petang, pagi petang ya, yang kita harus rutinkan gitu. Ini ada lain nggak? Agak bahaya juga ya, maksudnya kalau dicuriga ini disantet ini juga, tapi kan nggak ketahuan ya. Ketahuan harusnya kan tabayun dulu dan memang ini ya. Dulu, minimal tuh lihat di rumahnya ada banyak pusaka nggak, atau dia punya ruang nah itu ciri-ciri yang tadi Mbak Indah sebutkan gitu. itu penting ya. Oke, gimana Mbak cara menangkal bahasanya ya, atas izin Allah kita bisa menangkal itu. Terus kedua, soal yang ini yang dicurigai, kira-kira bagaimana kita nggak langsung curiga sama dia, maksudnya nggak langsung melakukan satu tindakan. Kalau kayak ini kan sampai diusir, mungkin diapain gitu kan. Jadi orang juga punya bahasanya tuh kayak SOP atau ada standarnya ketika dia dicurigai, tapi harus kita cari buktinya dulu misalnya itu. Gimana untuk Mbak? Jadi kalau yang tips dulu ya kali ya, yang menangkal itu dari agar terhindar dari gangguan jin, pertama zikir pagi petang. Tadi saya udah spill. Yang kedua itu lu harus meluruskan tauhid dengan jelas, meninggalkan segala kesyirikan yang pernah ada gitu. Jadi kayak nggak boleh pakai jimat, ramalan atau ritual-ritual yang bekerja sama dengan bangsa jin, baik dia sadari maupun tidak dia sadari. Contoh, nih ini ada yang penting banget yang harus aku sampaikan. Kalau kita mengamalkan amal yang tidak ada contohnya, misalnya baca Al-Fatihah 70 kali ya, biar pinter. Baca Yasin 50 kali ya, biar lakinya cinta gitu, biar lakinya berguna. Itu ketika dilakukan sama saja kita mengundang bangsa jin untuk membersamai kita sepanjang hidup. Jadi kayak amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam Quran dan Sunnah lebih baik ditinggalkan. Pertama selain itu bid'ah, kedua seperti mengundang jin, karena jin ada yang kita undang tanpa kita sadari ataupun dia terundang. Jadi mengundang ya? Gitu. Itu terus baca Quran jelas nggak boleh tinggalin itu, baca Quran. Majelis ilmu, mereka benci banget majelis ilmu karena memang dipenuhi malaikat kan gitu. Seperti dibombardir kalau datang ke kajian ilmu gitu ya. Misalnya orang yang saya rasakan sendiri ketika masih sihir datang ke majelis ilmu itu kayak healing banget, karena ngerasa kayak terfilter semua, mereka kayak terbombardir dengan berkahnya majelis ilmu di situ. Mbak, yang tadi terkait zikir pagi, boleh langsung referensikan nggak Mbak judul bukunya atau penulisnya gitu, maksudnya biar yang banyak nonton sebenarnya. Maksudnya contoh yang banyak sih atau yang simpel deh Mbak. Kalau misalkan kan kalau buku itu kan biasanya panjangnya deh ya. Minimal tuh kayak minimalnya apa? Ayat kursi, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Minimal itu dah. Itu tiap pagi petang. Pagi sama petang. Minimal ya. Kayak banyak juga kan yang bilang saya tuh nggak hafal ayat ruqyah, ribet apa? Udah baca itu aja deh, tambahin Al-Fatihah gitu kan. Karena ada dalilnya juga. Sedul istighfar gitu ya. Bisa gitu, karena istighfar juga kan bertobat ya. Iya, bertobat kepada Allah. Segala hal yang nggak baik terjadi pada kita kan akibat dosa. Jadi bisa kita pakai. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sama ada lagi nih penting nih. Biar terhindar dari gangguan jin ya. Tasfiyatun nafas. Oh iya ya. Jauhi iri, dengki, sedih berlebihan. Itu benar-benar bisa ya Mbak ya? Itu ngaruh banget. Seseorang yang dia sedihnya terlalu berlebihan, marahnya terlalu menyebar, dia akan sangat mudah terkena gangguan jin. Walaupun maksudnya nggak kita ngerasa itu ya karena kita marah gitu. Karena marah atau dia karena sedih gitu. Kan makanya kan ada latazan sama lataqdo. Ya kan? Latazan, jangan sedih Allah bersama kita. Karena pada saat kita sedang sedih sama aja kita sombong di depan Allah bahwa kok saya diginiin? Kan saya mintanya ini, kan kau kasih itu ya Allah, sombong nggak? Terus kita sedih. Kita sedih kenapa? Karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan maunya kita kan. Terus kita bersedih, berlebihan, seolah-olah kita bilang sama Allah, Allah ini salah deh, ya kan? Setan lagi masuk. Makanya ketika di kesedihan itu, kalau bisa saya bilang itu seperti membuka pintu dalam hati kita, membiarkan mereka masuk, dan mereka akan mencari bagian organ tubuh kita yang paling lemah. Di media sosial banyak seperti itu Mbak Indah sekarang, amplifikasi kesedihan dengan postingan-postingan dengan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dengan narasi yang sedih gitu kan. Kesedihan itu jelas di Islam kita tuh latazan, Allah udah bolak-balik dan orang-orang banyak hafal banget kan Allah sama latazan mana, dan emang benar kesedihan itu Allah ya, saya ngalamin sendiri. Ketika bersedih itu seperti kita membuka pintu dalam hati kita, membiarkan setan masuk ke dalam tubuh kita, mereka akan mencari organ yang paling lemah dalam tubuh kita lalu mereka mengganggu. Makanya ada kaitannya antara emosional hati kita dengan penyakit yang kita alami, termasuk marah.
Iya itu La takdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Targetnya setan tuh apa sih? Biar kita nggak masuk surga. Iya kan? Nah, makanya mau dari marah. Makanya bacaan kalau orang lagi marah apa? Mau marah gitu. Rasul suruh baca apa? Taus ya. Berarti benar kan? Marah Iya. datangnya dari setan, karena tugas setan adalah menghalangi kita dari surga. Kenapa kita marah? Kenapa kita marah? Karena ada sesuatu hal lagi-lagi yang nggak sesuai sama maunya kita, tapi Yang Allah tidak kasih sesuai. takdirin, ya kan? Oke. Terus kita nggak suka, padahal Allah udah ngatur. Menerima dan kadar. Iya, menerima takdir Allah. iya. Dua-duanya tuh sama. Tapi benar juga maksudnya setiap kita marah itu jangan sampai kita bahasnya dikuasai setan kan. Kalau misalnya kan dikasih tahu sama Ustadz ya, artinya kan bertindaknya bisa berlebihan. Kadang-kadang kita mikir kayak tadi Anda baca Ndra di media online gitu ya. Tulis ini dia anak yang berumur 16 tahun membunuh semua keluarganya di Kalimantan. Oh iya. Ya kan? Ngeri banget loh, masa nggak sampai habis pikir gitu. Makanya kalau marah udah dikuasai itu, jadi kita bertindaknya udah ya setan yang ngarahin gitu kali ya. Iya, memang iya benar karena ketika marah dan sedih itu soalnya kita mengundang mereka masuk ke dalam tubuh kita, mereka mencari organ tubuh kita yang paling lemah. Semakin marah, semakin banyak yang menguasai tubuh dan semakin kita akan dikendalikan. Naudzubillah. Termasuk soal kemarahan, keputusan tadi kan saya bilang itu akan mudah dipengaruhi oleh mereka, gitu. Makanya kayak wudhu itu kan luar biasa. Makanya jaga wudhu itu kan kita salah satu yang karena mereka dari api. Yang dijaga karsa kemarin juga ada yang kejadian itu kan, yang ayah mau membunuh anaknya, istrinya lagi di rumah sakit, lagi dirawat, ayahnya ngebunuh anaknya, tiga anak ya kalau nggak salah tuh. Tapi akhirnya setelah itu dia ketika reka ulang bapaknya nangis gara-gara ngelihat coretan gambaran anaknya di dindingnya itu, nangis dia minta maaf segala macam. Pernah nggak sih Mbak datengin orang-orang seperti itu di penjara gitu, di Ruqyah gitu, yang perempuan tentunya ya? Beberapa kali sih pernah datang ke penjara ya memang, dan beberapa kali ketemu sama jamaah yang mereka dengar bisikan-bisikan untuk bunuh diri ataupun mencelakai orang lain gitu. Jadi memang ada, itu biasanya ada bisikan pentingnya dari sijinya. Makanya kayak pentingnya kita punya lingkungan yang soleh. Memang Islam itu udah ngajarin kita banget kan. Karena kalau enggak yang bersamai ketika kita sedang down, ketika sedang drop, iman turun, setan masuk, ya setan yang akan membisik-bisiki dia untuk melakukan suatu hal yang tadi keputusan itu tadi loh. Bunuh aja deh kan gitu, karena ada bisikan itu tadi. Mbak, kalau yang terkait yang kita mencurigai seseorang memiliki ilmu, ya misalnya dia menyantet ini atau apa gitu, itu kan nggak boleh langsung kita tuduh gitu ya, berarti kan harus bahasanya tuh perlu tabayun dulu gitu. Itu gimana sih kita akhirnya bisa kita curiga, tapi kita apa yang bisa membuat itu memperkuat kita bahwa dia memang menggunakan, dia memang dukun misalnya, gitu, atau dia memang itu. Kalau dukun kan ketahuan ya kalau dukun ya. Tapi kalau orang-orang yang dibantu madukun gitu loh Mbak. Artinya dia ke dukun gitu kan, kita kan bingung tuh kayak gitu. Iya, yang pertama jelas dia biasanya punya sesuatu yang menjadi kayak bisa punya jimat, terus dia biasanya mudah sekali untuk bisa meramal seseorang kan, baik dia sadari maupun tidak dia sadari. Lalu ketika kita datang ke rumahnya udah kelihatan ciri-ciri itu biasanya kayak ada wafak-wafak, ada gambar-gambar yang berbau kesyirikan, atau dia punya ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki orang gitu. Iya. Mbak Indah terakhir, bentar lagi kan ini Ramadan, katanya kan setan dibelenggu. Nah, kira-kira itu di Ramadan ada gangguan jin yang mengganggu manusia nggak? Maksudnya kalau Mbak Indah sendiri gimana waktu Ramadan pernah nggak? Oh pernah juga? Pernah. Loh itu kan sihirnya tetap berjalan. Iya, itu gimana? Iya, jadi setan itu kan sifat manusia ya gitu. Oke. Oh setan itu sifat manusia, iya. Sifat manusia dan jin, sifat. ya kan gitu. Jadi setan itu kan sifat yang membuat seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai lah gitu. Oke. Jadi makanya kan setan itu bisa terdiri dari manusia dan jin. Jadi ketika Ramadan setan dibelenggu, maksudnya ada jin-jin yang dibelenggu, tapi kan sifatnya itu tetap ada gitu. Nempel. Yang sudah tercemari dalam diri manusia tetap ada. Dan kalau pertanyaannya apakah di Ramadan ada gangguan jin, pernah nggak ngalamin? Pernah ya? Karena emang akunya nggak bener. Hati aku yang nggak bener waktu itu. Oh, gitu ya, karena masih curigaan, masih was-was, masih kayak sedih. Nah itu akan memunculkan sifat setan dan akan tetap kayak, kan kalau misalnya orang order sihir ya sampai mati, itu kan akan tetap terus berlangsung gitu sampai tujuannya tercapai gitu. Dan kalau memang tazkiyatun nafsnya nggak beres, apalagi kalau misalnya tercampuri dengan kesyirikan yang masih dilakukan, ya itu walaupun Ramadan juga tetap berlangsung.
Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat semuanya gitu dengan apa yang saya alami. Mbak Indah terakhir deh, kenapa orang bisa kena walaupun di tempat yang suci misalnya gitu ya? Kayak saya waktu itu pernah waktu umroh ngelihat di Masjidil Haram, Ndra. Teriak-teriak. Wah, kayak orang kemasukan. Itu bisa ya Mbak ya? Bisa, saya pernah itu. Serius? Kalau azan, itu tiba-tiba ke tempat tidur, tangannya posisinya udah kayak diikat tangan dua, kaki dua itu kayak diikat, gak bisa gerak sampai imamnya assalamualaikum baru saya bisa lepas lagi. Itu terjadi udah lewat. Itu di masjid Mbak? Masjidil Haram kan. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram kan sebenarnya kan hotel kan. Kita lagi umroh. Lagi azan, nggak bisa mau berangkat itu tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa keluar kamar gitu? Nggak bisa, saya dibikin tidur, terus diikat, rasanya tuh kayak diikat, nggak bisa gerak, badan kaku. Dan Mbak Indah lagi sendiri? Sendirian. Lagi sendiri, udah pada ke masjid kan. Jadi sendirian sampai abis itu sampai 3 kali waktu sholat nggak bisa gerak, dia nangis kan akhirnya, mesti kayak ya Allah sedih banget gitu, nggak bisa, dan badan jadi lemes banget gitu sampai akhirnya ada yang ngeh bahwa dia kok nggak keluar nih gitu. Akhirnya dia ambil kunci itu, katanya saya udah nggak ada nadinya. Oh, di situ kejadiannya? Di sana juga pernah. Saya di ruqyah karena udah tahu memang gue sering begini. Akhirnya di ruqyah, terus baru bisa alhamdulillah sadar, langsung dibawa tawaf. Tawaf ruqyah waktu itu. Jadi saya tawaf tapi bacaannya bacaan ruqyah. Ruqyah, iya. Itu dahsyat. Mbak Ida terakhir dong, kalau misalnya kita melihat teman kita kena gangguan jin, apa yang kita lakukan? Ruqyah aja. Ruqyah aja langsung? Bacakan ayat. Bacakan ayat. Oh, cukup itu saja ya berarti ya? Cukup itu aja. Kalau katanya suruh pegang jempolnya itu benar gak sih? Kanan apa kiri? Iya, karena ujungnya dipegang jempol kaki gitu. Enggak juga sih, itu kan kayak kayak kadang-kadang mereka kan ada di ujung-ujung apa ya. Enggak hanya kaki, misalnya kayak bisa tangan, jari ya, jari tangan berarti benar kan? Tengkuk gitu. Bisa. Artinya itu syar'i gitu, sesuai yang maksudnya diperbolehkan, mubah. Gitu, boleh dibacakan aja, dan kalau bisa yang mau meruqyah melindungi dirinya dulu. Oh, pertama ke kita dulu ya, baru kayak, bantu ya. Minimal bacain bismillahirrahmanirrahim dulu atau bismillahirrahmanirrahim. Agar ketika kita meruqyah orang lain, kitanya enggak keserang. Wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya itu. Gitu sih. Mbak Indah makasih ya. Sama-sama. Mbak Indah soalnya kasihan. Waktunya sekali lagi terima kasih loh. Kita jadi dapat ilmu banyak nih karena bagaimanapun juga hal yang gaib itu memang nggak bisa kita lihat tapi bisa dirasakan ya Mbak ya. Maksudnya Mbak Indah juga dan memang ada gitu loh. Rasul juga kan pernah disihir. Betul. Ya, Mbak Indah sekali lagi terima kasih. Sama, saya terima kasih sudah dikasih kesempatan pahala jariah buat semuanya, buat kita semuanya. Amin. Dan buat teman-teman semua, ingat ya kata Mbak Indah, mungkin yang paling minimal ya udah pasti kalau secara kewajiban sholat fardu jangan pernah ditinggal. Quran harus dekat sama Quran. Ini juga PR untuk kita Indra ya, dekat sama Quran. Terus tadi zikir pagi dan zikir petangnya mudah-mudahan nggak kita tinggalkan. Minimal ayat kursi 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Minimal itu ya Mbak ya. Tambahin Al-Fatihah boleh. Al-Fatihah juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.